Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Handiani dari Prodi Teknik Geodesi ITENAS, Bandung di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Materi kali ini akan membahas tentang desain metodologi penelitian. Di dalam perencanaan penelitian, topik ini merupakan rencana tahapan-tahapan proses dari penelitian yang akan dilakukan, mulai dari bentuk data yang akan digunakan, metode, sampai dengan proses analisis. Apakah itu desain metodologi penelitian? Desain metodologi penelitian itu berupa struktur dari berbagai kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah seperti yang saya sudah ceritakan di video sebelumnya, yaitu kegiatan yang bersifat observasi, melakukan eksperimen, dan juga melakukan pengukuran. Desain metodologi penelitian ini memberikan arah atau petunjuk dalam pelaksanaan penelitian dan juga membentuk suatu sistem dalam penelitian dan membuat rencana yang terstruktur, baik itu dalam penyelidikan dan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi, desain metodologi penelitian ini merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh kalian. Apakah desain metodologi penelitian itu? Desain dari penelitian mulai dari capaian tujuan, spesifik awal, sampai dengan tujuan. Kesemuanya disusun secara sistematis. Desain metodologi penelitian biasanya disusun dalam bentuk diagram alir. Gunakan kriteria SMART untuk bisa mendesain metodologi penelitian yang baik. Jadi bisa menggunakan kriteria SMART juga ya untuk melakukan desain metodologi penelitian. Baik, kita mulai. Desain metodologi penelitian itu sendiri seperti apa sih ya? Itu merupakan bagian dari pelaksanaan penelitian itu sendiri, dari mulai topik, kemarin kita menentukan topik, lalu menentukan tujuan penelitiannya, lalu kita membuat desain penelitiannya itu seperti apa, baru akan adanya pelaksanaan eksekusi, dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, penyusunan desain metodologi penelitian ini sangat krusial dalam pelaksanaan penelitian. Ya, jadi dalam perkuliahan ini kalian akan mencoba untuk mendesain penelitian yang akan kalian lakukan dalam penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, jadi maksudnya ini baru mendesain dulu langkah-langkah kerjanya seperti apa. Apakah eksekusinya itu nanti akan kita lakukan di perkuliahan ini? Tidak. Jadi kita hanya akan sampai desain penelitiannya itu seperti apa, lalu kemudian dibikin diagram alirnya ya. Jadi bentuk perencanaannya bagaimana, nanti kalian coba buat proposal. Jadi kalau proposal penelitian itu sampai desain penelitiannya seperti bagaimana. Nah, kemudian kalian coba presentasikan. Jadi proses eksekusi dari penelitian itu sendiri tidak dilakukan di perkuliahan ini. Nah, deskripsi dari metodologi penelitian itu sendiri. Jadi, sebaiknya dipilih desain penelitian yang sesuai dengan topik. Ya, kemudian pilih subjek sesuai studi yang pernah dilakukan, lalu kemudian pilih juga atau kembangkan instrumen tool tertentu untuk dapat mengukur variabel dalam studi yang dilakukan, ya, atau dalam penelitian dilakukan. Jadi sebaiknya desain penelitian itu harus sesuai dengan topik ya, lalu subjeknya juga harus sesuai atau hal-hal yang pernah dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Itu akan memudahkan kalian. Nah, kemudian pilih atau kembangkan instrumen tertentu untuk dapat mengukur variabel dalam studi ini. Langkah-langkah dalam mendesain metodologi penelitian itu sendiri ya, ada banyak step ya. Di sini saya berikan contoh ada 4 step sesuai dengan contoh yang di akhir video pertama lalu ya, yang tentang tujuan penelitian. Jadi desain penelitian itu berkesesuaian dengan tujuan-tujuan spesifik yang akan kita capai untuk mencapai tujuan utama
ya. Jadi step yang pertama adalah untuk mencapai tujuan spesifik nomor 1, step yang kedua atau langkah yang kedua untuk mencapai tujuan spesifik yang nomor 2, dan begitu sampai selesai semua capaian tujuan spesifiknya itu. Nah, kita breakdown kembali ya tahap-tahapan tadi yang 1, 2, 3, 4. Jadi ini saya berikan contoh sesuai dengan yang kemarin, di video yang pertama, yang identifikasi perubahan lahan tanaman industri itu ya. Jadi step yang pertama adalah proses apa yang akan diselesaikan untuk dapat mencapai tujuan nomor 1. Kemudian langkahnya itu adalah melakukan cropping atau processing foto atau citra sesuai dengan lokasi kajian. Step yang kedua, untuk mencapai tujuan yang kedua, proses apa yang harus kita selesaikan ya? Itu adalah kita harus melakukan digitasi tajuk pohonnya. Gitu contohnya. Step yang ketiga gitu sama proses perhitungan apa yang harus diselesaikan ya. Lalu tujuannya itu adalah mendapatkan perhitungan NDVI, prosesnya itu adalah perhitungan NDVI. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya sampai terakhir. Oke. Nah, jadi kalau kita buat langkah-langkah tadi menjadi suatu diagram, maka bentuknya akan seperti ini. Dari mulai awal ya, di sini kita mendapatkan data dulu, artinya data pengumpulan data di sini yang data ortofoto dan ortofoto untuk NIR, kemudian ortofoto untuk RGB ya. Nanti yang biru ini adalah prosesnya, kita cropping dulu ya, kita cropping dulu lokasi citra tersebut sesuai dengan lokasinya. Nah, dari hasil tersebut kita melakukan perhitungan NDVI dan juga melakukan digitasi tajuk pohon. Ya, jadi kalau bisa dilihat di sini proses yang 2 ini adalah untuk mencapai tujuan yang kedua dan yang ketiga ya. Nanti kemudian dari hasil tersebut ya, dari hasil yang A di sini ada proses klasifikasi, untuk digitasi langsung ada proses sebarannya. Nah, kemudian dari hasil tersebut ya, nanti akan dilakukan analisis. Ini kalau kita melihat desain penelitiannya atau diagram penelitiannya dari awal sampai akhir. Tadi kalau yang tujuan spesifik itu saya berikan contoh hanya 4, nanti kalian bisa tambahkan juga ya. Step berikutnya adalah melakukan analisis. Jadi tujuannya adalah apa? Menghasilkan atau membuat suatu analisis tentang peta kesehatan. Contohnya gitu. Lalu dari situ ada lagi stepnya lagi. Nah, itu bisa. Jadi yang 4 tadi sebelumnya saya cuma berikan contoh 4. Walaupun pada kenyataannya dalam diagram alir ini ada 6. Ya. Jadi kalau tadi bisa dilihat, tadi saya tunjukkan step-stepnya seperti apa, lalu bentuk desainnya adalah seperti ini. Jadi harapannya kalian bisa mulai berlatih untuk bisa melihat bagaimana atau untuk bisa menyusun seperti apa diagram alir yang akan kalian lakukan dalam penelitian kalian ya, dalam yang nanti kalian akan susun dalam proposal penelitian kalian. Nah, jadi di tugas sebelumnya saya sudah minta kalian untuk menentukan tema, tujuannya gitu ya. Nah, setelah itu kalian coba desain nih langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya kalian juga sudah menyusun tuh literatur yang kalian gunakan. Nah, itu nanti juga akan bisa menjadi bantuan kalian untuk menyusun desain metodologi penelitian ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa sih perbedaan antara metode dan metodologi. Kalau di sini metode itu adalah teknik-teknik pengumpulan bukti-bukti berbagai cara dalam proses pengumpulan informasi. Jadi bentuknya general ya. Kalau metodologi itu sendiri adalah teori dan analisis yang membangun bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Kadang-kadang dipengaruhi oleh pendekatan keilmuan dari masing-masing penelitian yang akan dilakukan. Jadi berbeda ya. Kalau metode itu dia sangat general, kalau metodologi itu sudah sangat mengerucut untuk terkait dari penelitian.
Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu desain metodologi yang baik yaitu ada beberapa tipsnya nih ya. Yang tadi SMART itu ya, teknik SMART, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam situasi dan kondisi baik pelaksana maupun lingkungan yang mendukung dari penelitian. Jadi situasi kondisinya kita harus tahu ya. Maksudnya kita harus memperkirakan atau merencanakan seperti apa nih situasi yang akan kita jalani dalam proses penelitian itu. Lalu perlu dipastikan lagi ketersediaan alat, instrumen, dan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Ya, kemudian expertise di sini adalah kemampuan dari pelaksana penelitian itu sendiri. Lalu adanya keuangan dan waktu yang tersedia. Ya, jadi kita harus melihat sampai sejauh mana keuangan dan dalam hal ini budget dan alokasi budget dan waktu yang tersedia dalam penelitian. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun suatu metodologi penelitian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini, bisa disampaikan di forum diskusi atau di pertemuan Google Meeting untuk bisa berdiskusi. Berikut adalah sumber pustaka yang digunakan dalam pembuatan video ini dan juga dalam materi presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.